Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua berbaik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di channel reading ya. Pembacaan secara umum ya, penarikan energi secara acak. Jadi bisa resonate, bisa tidak resonate, bisa resonate total resonate, tapi bisa tidak sama sekali ya. Dan ini hanya sebagai clue saja, gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari, dan tidak mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta ya. Karena apa? Karena tanggung jawab hidup kamu ada di tanganmu. Jadi jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu. Oke, kita akan mengambil sebuah tema. Jangan menangis ya. Ternyata begini keadaannya, dia sedang ya, saat ini. Atau keadaan dia sedang seperti ini. Ya, jangan menangis. Ternyata begini keadaan dia sedang seperti ini. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan atau apapun yang kamu pikirkan. Ya. Ya, tetap fokus pada sang pemilik alam semesta, karena ini ada prediksi, sarana untuk antisipasi ya. Oke, kita akan mulai. Fokus ya. Jangan menangis, ternyata begini keadaan dia seperti ini ya. Mungkin lagi apa gitu ya, kenapa gitu ya. Kita akan lihat seperti ini, itu seperti apa keadaan dia ya saat ini. Mungkin ini ada yang banyak LDRan, atau yang sekarang lagi tidak bersama ya, atau karena sesuatu hal apa itu ya. Mungkin jarak kalian yang jauh, atau kalian lagi dalam masa introspeksi ya kan. Ada komunikasi, hubungan tetap, komunikasi ada ya, tapi di sini terlihat kita akan melihat sesuatu. Makanya jangan kaget, jangan menangis ya. Ada komunikasi tetap terjalin. Fokus ya. Oh ya, buat sahabat semua yang ingin personal reading, silahkan personal reading ya, dibuka 24 jam ya. Jadi bisa silahkan ya kalau berkehendak ya. Di sini komunikasi tetap bertahan, komunikasi tetap terjadi, saling ya, masih saling mempertahankan komunikasi ya. Aku merasa bahwa ini sekalipun kalian lagi masa jeda gitu ya, masa jeda, tetapi komunikasi masih ada. Atau kalau kalian pun lagi masa introspeksi diri ya, ya juga masih ada komunikasi. Dan kalaupun kalian jarak jauh LDRan, kalian berdua masih mempertahankan komunikasi untuk selalu berkomunikasi ya, seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita akan lihat lagi. Jangan menangis ya, jangan menangis, ternyata begini keadaannya, seperti ini keadaannya ya. Dia sedang seperti ini keadaannya. Fokus. Oke. Buat yang mau personal reading, silahkan personal reading, dibuka 24 jam ya. Kita lihat. Kita akan lihat. Tadi aku melihat sesuatu
Oke, ternyata tidak nemu. Fokus ya buat sahabat aku dimanapun berada yang menonton video ini. Terima kasih ya. Oh, tidak nemu lagi. Oh, ini dia. Keadaan ini sudah cukup lama ya, mungkin termasuk keadaan kalian yang lagi berjauhan ya, atau lagi masing-masing, atau lagi introspeksi diri, tapi komunikasi tetap terjaga. Dan ini tidak berlaku untuk sehari dua hari, tapi ya cukup lama, sudah hampir sebulan lebih gitu ya, nggak ketemu kayak gitu, nggak komunikasinya cuma seperlunya aja, atau berjauhan gitu ya. Dia selalu memikirkan kamu. Ternyata dia tuh selalu memikirkan kamu. Besar ya, potensi memikirkan kamu tuh besar, mungkin setiap detik, setiap menit kali ya. Ya seperti itu yang aku lihat, besar, potensinya besar. Setiap ada kesempatan dia akan memikirkan kamu ya, sekalipun pada kesempatan itu cuma semenit gitu ibaratnya. Dia atau kamu selalu ada di pikiran dia, dan dia selalu memikirkan itu ya. Keadaan dia tuh sekarang seperti ini, saat berjauhan atau saat tidak lagi bersama, walaupun komunikasi masih dijaga atau dipertahankan, tapi nggak intens kayak dulu gitu ya. Dia selalu memikirkan tentang sebuah komitmen yang sudah kalian ikat ya. Misalnya kalian sudah melakukan sebuah komitmen menjadi pasangan, atau sebuah komitmen untuk suatu saat menjadikan sebuah hubungan yang level tinggi ya gitu. Dia selalu mengingat, dia selalu memikirkan itu walaupun jauh. Dia masih selalu mengingat tentang komitmen yang pernah kalian ucapkan, atau yang pernah terjadi, dan yang pada akhirnya saat ini harus seperti ini keadaannya. Dia harus jauh dari kamu, atau kalian harus saling berjauhan ya, karena sesuatu hal ya, tetapi komunikasi tetap terjalin. Dia selalu memikirkan kamu, bahkan dia tidak melupakan tentang komitmen yang sudah kalian ikrarkan ya. Semua itu karena mungkin ada sebagian karena pekerjaan, memang karena pekerjaan ya, pure karena pekerjaan ya, tetapi dia tetap setia di sana ya. Ini karakter seseorang ya, seorang Cancer ya, terlihatnya seperti itu, setia ya, ambisi dalam pekerjaan ya kan. Terus dia itu penyayang pada keluarga terutama, apalagi penyayang juga sama orang. Itu seseorang yang bisa membuat dia yakin dan bisa membuat dia takluk ya. Agak sulit juga sih, ini kan modelnya cool, orangnya tuh mood-moodan gitu loh, tetapi kamu ada di pikirannya, karena memang kamu yang bisa memberikan kenyamanan pada dia, seperti itu ya. Ada yang LDRan alasan karena pekerjaan, ada juga yang memang sengaja untuk saling introspeksi, atau memang untuk ya saling jeda untuk saling introspeksi, sama aja sih sebetulnya. Atau karena memang letak kalian sebelum menjalin hubungan memang sudah jaraknya tuh jauh gitu. Jadi ada di sana, kamu ada di sini, seperti itu ya. Dan keadaannya dia itu saat ini selalu memikirkan kamu ya, walaupun keadaan tidak bersama. Kenapa? Karena kamu itu di mata dia tuh sosok yang baik gitu. Sosok yang penyayang, yang bisa memberikan dia kenyamanan, yang bisa memberikan dia sebuah kebahagiaan ya. Terutama kamu tuh orangnya baik ya, terusnya orang baik dan dermawan. Baik dan dermawan itu ya, itu pasti orang yang
orang yang nyari itu seperti itu gitu loh ya kan, mencari pasangan yang seperti itu gitu ya, udah baik, dermawan, cinta ya kan, setia ya. Dan ada di sini semua aku lihat dianya sendiri sosok yang sosok yang setia gitu ya. Karena apa? Karena orang ini walaupun muda, tapi dia kalau sudah mencintai seseorang itu tidak bisa gampang melupakan, kecuali kamu menyakiti hatinya, itu bisa jadi nanti dia sama sekali tidak mau mengenal kamu ya, selama kamu berbuat kesalahan dan tidak bisa meyakinkan lagi. Nah ini karakter orang ini seperti ini gitu loh. Kamu ada di dalam mana ya, letakkan energi kamu ya. Kamu tuh semangatnya ya, walaupun jaraknya jauh, walaupun tidak berkomunikasi, walaupun ya levelnya tuh lagi level introspeksi diri gitu, tapi dia tetap bahwa kamu adalah cahaya hidupnya, bahwa kamu adalah semangatnya, bahwa kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia nyaman, yang bisa membuat dia semangat gitu kan. Yang mungkin kemarin itu dia bukan sosok yang semangat apapun gitu, seperti orang yang bukan rapuh ya, lebih ke tidak punya tujuan hidup gitu. Tetapi semenjak mengenal kamu atau semenjak hidup bersama kamu tuh seperti tumbuh lagi semangat kedepannya untuk sebuah perjalanan hidup itu ya. Kayak kemarin tuh udah males hidup males hidup, tapi nggak pengen mati bohong, itu namanya hidup segan mati tak mau gitulah, ibaratnya tuh seperti itu. Tapi kemudian dipertemukan alam semesta ya, seorang kamu kemudian menjadi sebuah motivasi buat dia. Maka di sini dia selalu memikirkan kamu di saat tidak bersama pun, saat berantem pun begitu ya Des. Iya. Dan orang ini masuk ke karakter mood-moodan ya, tapi dia bisa mengerti, bisa mencintai kamu dengan tulus. Kenapa? Karena pribadi kamu seperti yang dia inginkan. Pribadi kamu tuh selalu memberikan nyaman. Pribadi kamu tuh baik lah, ibaratnya tuh seperti itu ya. Tidak usah berlebihan aku membacakannya, tapi ya di mata dia kamu sesuatu yang lebih gitu, ya kan? Ya kan? Kenapa? Karena dia pernah mengalami sebuah pengkhianatan. Dia pernah terjadi sebuah pengkhianatan dari orang masa lalu. Ini ada yang sudah single parent, ada yang sudah punya mantan ya, ada punya masa lalu seperti itu. Ya dia pernah mengalami hal seperti itu yang membuat dia itu cukup lama untuk tidak mengenal lawan jenis, atau tidak membuat sebuah komitmen, apalagi komitmen ya, menjalin hubungan pun tidak, hambar gitu orang ini, karena pernah dikhianati oleh pasangannya. Tapi setelah bersama kamu, dia berani membuka hati kembali, berarti dia berani berkomitmen lagi. Dan karena kelebihan kamu atau sesuatu yang di pandangan dia tuh kamu tuh lebih, dan membuat dia meyakinkan atau bisa yakin kembali pada dirinya sendiri tentang masa depan. Semua itu bukan karena serba kebetulan. Semua itu terjadi karena memang kehendak alam semesta, di mana hubungan kalian ini disertai atau diridhoi, atau ya disertai Gusti Allah gitu ya. Karena di sini ada campur tangan alam semesta, di mana nggak ada yang serba kebetulan, kok kebetulan ketemu, kok kebetulan sayang, kok kebetulan enggak. Semua itu sudah diatur dan semua itu memang sudah harus terjadi, sudah ditakdirkan ya. Takdir sendiri hanya Allah yang tahu, Allahu alam, karena kita ini hanya harus mempercayai takdir aja ya, tidak boleh mengelupas banyak karena kita enggak mampu. Otak atau pikiran kita tidak ada sebiji sawi pun ya kalau untuk memikirkan kekuasaan Gusti Allah. Jadi kita mempercayai tentang takdir ya, tentang keberadaan Gusti Allah, tentang iman ya, tentang iman atau keyakinan atau meyakini gitu ya. Ini adalah titik garis besarnya itu, bahwa dia itu nyaman, sayang sama kamu ya, dan sampai sekarang itu. Jadi jarak atau tempat itu tidak menjadikan masalah, tetapi
jangan menangis. Di saat dia jauh saat ini tuh dia selalu memikirkan kamu, memikirkan tentang dirimu, ya, tentang komitmennya, ya kan, ya ada kerinduannya, ya gitu, ya. Itu kenyataannya seperti itu yang dia rasakan, ya, tentang keadaannya gitu, ya, tentang keadaannya saat ini tuh seperti itu gitu. Saat tidak bersama kamu atau saat ini, ya. Jangan nangis, nanti kamu juga langsung ternyuh gitu, nangis. Usah. Kita lihat lagi, kita lihat ketegasannya atau penegasannya. Kenapa sih? Kita tegaskan. Di sini ada tentang komunikasi. Intinya ya, apapun alasannya, kalau kalian itu menjalin hubungan, komunikasi itu number one, komunikasi itu utama, ya, prioritas. Karena hubungan tanpa komunikasi semakin lama akan semakin menghilang atau semakin hambar, ya kan, seperti itu. Ya, jadi komunikasi wajib. Apapun itu ya, bekerja juga harus ada komunikasi dengan atasan, dengan teman sekarang kiri, ya kan. Intinya kalau menjalin hubungan itu komunikasi nomor satu, ya, walaupun jaraknya jauh tidak menjadi permasalahan, ya. Di sini ada pilihan lain, itu jangan sampai terjadi ada pilihan lain hanya karena komunikasi yang tidak intens atau komunikasi yang semakin lama semakin potensinya atau intensinya itu berkurang. Itu membuat timbulnya peluang. Kalau kamu cinta dia, ya WA aja gitu. Jangan sampai ada peluang dia untuk ke yang lain. Ada pilihan yang lain, ya. Itu yang membuat terjadi jika komunikasi terhenti, karena masing-masing punya persepsi sendiri, ya, seperti itu. Dia itu sosok yang bertanggung jawab, sosok yang dewasa, sosok yang otoritas juga, ya kan. Jadi apapun yang sudah dia ikrarkan, walaupun sesulit apapun, dia akan mengusahakan untuk bisa menjadikan sebuah perwujudan, ya, termasuk komunikasi itu yang menjembatani hubungan kalian untuk selalu terjalin, kayak gitu kira-kira, ya. Iya, kira-kira kayak gitu deh, iya. Jadi keadaannya dia tuh selalu memikirkan kamu karena rindu juga, ya kan. Dia menunggu waktu kapan bisa bertemu gitu, bisa bersama, yang paling tidak, ya, walaupun udah kesepakatan untuk saling jeda gitu ya, tapi dia menunggu waktu ini kapan bisa bersama atau dipertemukan lagi. Karena jujur cinta dia itu tulus, cinta dia itu bukan abal-abal semata karena kamu cantik atau karena kamu kaya atau dia tampan atau dia kaya, bukan. Tapi memang ketulusan ada di sini, kebetulan juga memang sudah menjadi kehendak alam semesta, walaupun jauh tidak jadi permasalahan. Intinya apa? Intinya kalau lagi menjalin hubungan jarak jauh atau apapun itu, saling percaya, saling setia, dan saling jujur, ya, dan pastinya saling berkomunikasi untuk melengkapi sebuah hubungan supaya berjalan selalu atau tidak ada kendala. Kalau masih komunikasi baik-baik saja, masih selingkuh gitu ya, Des, yo, itu urusan dia, berarti memang dia ada bakat selingkuh gitu loh, ya kan. Setampan apapun, sejauh apapun, kalau memang dia bukan bakatnya selingkuh, walaupun ngelihat bidadari atau ngelihat bidadara gitu, ya, yang lebih dari kamu gitu, nggak jadi masalah gitu. Kita tenang, karena memang selingkuh itu bukan bakat, selingkuh itu karakter masing-masing. Iya, maksud bakat pokoknya, Des, bukan bakat tapi hobi. Hobi seperti itu, ya. Dan ini sudah berlangsung lama keadaan seperti ini. Dia memikirkan kamu, ya, dia sayang kamu dan ingin bertemu, ya, dan tulus sama kamu.
seperti itu, sudah lama ya. Mencintai kamu, menyayangi kamu, ingin bersama kamu sudah lama gitu. Dasarnya orang itu selingkuh, walaupun dasarnya orang selingkuh ya nggak usah dipegang kencang pun, kalau memang dasarnya dia orang nggak tukang selingkuh ya nggak selingkuh. Walaupun kamu cinta, kamu cantik, kalau memang dia dasarnya selingkuh pasti akan ngelakuin itu gitu loh. Karena memang dasarnya hobi ya, hobi, dan memang ya betul sih ada bakat. Bukan tipe setia, tapi tergantung dulu sih. Karena apa? Dia masih tetap sendiri sampai sekarang. Di saat kalian tidak bertemu, di saat kalian tidak bersama, ya keadaannya dia tuh seperti ini loh. Kasian nggak sih? Isaman deh, aku juga pengen ketemu. Nah, suatu saat nanti, tunggu waktu yang tepat, akan ada pertemuan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Yang mau personal reading silahkan personal reading, tetap ya hubungi nomor kondes. Kalau ingin pure energi kamu, karena ini adalah energi ditarik secara acak, dan ini adalah pembacaan secara umum. Ini tuh segala hubungan, baik yang single parent ketemu single parent ketemu lajang, atau selajang ketemu single parent, atau yang sudah punya pasangan ketemu sudah punya pasangan. Ini kita lihat keadaan dia ya, seperti itu. Fokus ya. Dan perasaan ini sudah lama ya, dia sendiri, dia setia selama tidak bersama kamu, sudah berlangsung lama. Sudah berlangsung lama sekali. Jadi saat ada kalian sebuah komitmen untuk saling masing-masing pun, dia tidak pernah berpaling. Dia tidak pernah mencari yang lain. Karena apa? Karena mencintai kamu. Ada yang bagi sebagian berdiling dengan pasangan orang ya, karena dia mencintai kamu, bahkan ingin ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sebuah keluarga atau rumah tangga ya. Tetapi ada juga yang sedang berdiling dengan pasangan orang lain ya. Kita lihat lagi, tapi dia tetap bertanggung jawab dengan hubungan ini. Dia tipe yang bertanggung jawab, ya tipe yang tidak menyek-menyek gitu ya, tidak menyek-menyek. Dia tipe yang bisa dipercaya ya, walaupun mungkin tidak kaya ya, walaupun tidak berlimpah gitu, ataupun tidak tampan gitu ya, tapi dia tetap bisa dipercaya tanggung jawabnya dan bicaranya dan komitmennya. Karena semua memang sudah, karena alam semesta ya, karena alam semesta yang mempertemukan kalian seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan coba membuka kartu selanjutnya. Jika sekarang kamu merasa hidupmu yang paling berat, sesungguhnya hidupmu yang akan paling diangkat derajatnya ya. Jadi tetap positif thinking aja sama Gusti Allah itu ya. Terkadang kita ngerasa kok begini-begini aja ya. Sudah bekerja kok nggak ada perubahan gitu, nggak ada yang bisa dinikmatin gitu. Bukan begitu sebetulnya ya. Mungkin kamu jangan merasa seperti itu, berat sekali hidup itu, tapi sesungguhnya sesuatu yang indah sudah disediakan atau dipersiapkan oleh Allah, atau menurut keyakinan kamu ya, Tuhan pemilik alam semesta, bahwa itulah cara Gusti Allah itu mengangkat derajat kamu ya. Jadi tidak semua umat itu langsung diberikan keindahan. Kadang-kadang kita diberikan sedikit cobaan, tetapi karena kita nggak mampu, kadang-kadang kita mengeluh. Sebetulnya itu tidak boleh ya, karena Allah Sang Pemilik Rencana dan Maha tahu kedepannya itu kamu mau seperti apa gitu. Hanya Allah yang tahu. Mungkin disinilah cara Allah menggembleng kamu
untuk menjadi seorang hamba yang memang bisa mandiri, bisa diandalkan suatu saat nanti kalau kamu memiliki pasangan atau kamu menghadapi hidup seperti itu ya. Oke. Akan terungkap pesan-pesan yang akan datang dari orang-orang yang sudah tiada. Jadi nanti akan ada pesan-pesan, jadi kamu jangan kaget ya. Oke. Terus yang selama ini terlena permainan akan berubah menjadi serius. Mungkin kamu juga nggak nyangka ya, bahwa dalam keadaan seperti ini yang dia memang juga misalkan kayak nggak meyakinkan gitu, ternyata dia mempunyai cinta sebesar ini. Bahkan di saat nggak bersama kamu, dia masih bisa bertahan sama kamu dengan perasaannya, dengan menjaga perasaannya untuk kamu gitu kan ya. Yang dulu hanya terlena dengan permainan atau hubungan akan terjadi perubahan menjadi sebuah pemikiran ya. Kita kadang-kadang nggak tahu ya, tapi yang pasti kita jangan suudon, kita tetap waspada dengan pasangan kita, terutama yang belum ada sebuah komitmen pernikahan ya. Kalau lagi pacaran atau lagi tunangan ya masih ada, tidak boleh terlalu menyerahkan gitu ya, karena sesuatu yang terjadi itu bisa mengakibatkan kita tersakiti atau lebih ke menyesal gitu ya kan. Akan mendapat sumber keuangan yang lain atau penghasilan tambahan. Nanti kamu akan di perjalanan ini pun kamu akan mendapatkan penghasilan atau sumber keuangan yang lain tambahan seperti itu. Karena memang dengan menjalin hubungan ini alam itu pesertamu gitu loh ya. Oke. Jangan sembarangan menyebarkan informasi ke orang-orang, karena akan ada yang membelok-belokkan ceritamu. Jadi kamu kalau mau cerita ya jangan sembarangan bicara ya, jangan sembarangan ngomong ya. Cari yang memang betul-betul kamu percaya itu ya. Jangan sampai kamu mempercayai dia tetapi cerita kamu itu yang mungkin nggak ingin kamu ceritakan yang lain, malah justru melalui orang itu diceritakan ke yang lain ya. Minimal seperti misalkan gitu ya, bukan iklan sih sama Gondes gitu kan, kita nggak saling kenal tapi kita bisa saling berbagi cerita ya melalui personal reading gitu. Jadi aku mau cerita ke siapa, karena aku juga nggak mengenal teman kamu ya kan, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Kita tetap jangan sembarangan memberikan atau menyebarkan informasi pada atau ke orang-orang ya, karena akan ada yang belok-belokkan. Cari teman curhat kamu yang benar-benar kamu percaya ya. Ya misalkan dengan Gondes gitu kan. Gondes kan insya Allah nggak akan cerita ke siapa-siapa karena nggak kenal teman-teman kamu. Jadi kamu bisa curhat melalui personal reading. Berbayar ya, berbayar ya, untuk beli kopi lah menemani kamu. Ada streaming illusion, jadi berhentilah untuk berhayal. Ya, selama ini berhayal ya, berhayalnya yang minus-minus, bahwa dia itu nggak tipe orang yang nggak bertanggung jawab atau tipe orang yang sulit gitu ya, bukan tipe yang setia, versinya seperti itu ya. Sehingga kalian harus mengambil introspeksi diri ya. Jadi berhenti untuk hal itu, tetap positive thinking saja ya, tetap positive thinking. Di sini ada sacred space, lebih banyak berdoa, lebih banyak mengunjungi tempat-tempat ibadah, atau lebih banyak beribadah ya, atau berdoa seperti. Karena usaha saja tanpa doa adalah sebuah kesombongan, tapi doa saja tanpa usaha namanya sebuah kesia-sia ya. Memang harus satu sama lain harus saling kesinambungan. Semua akan baik-baik saja, semua akan terjadi baik-baik saja ya. Terutama kalau kamu mendapatkan pasangan seperti ini, walaupun jauh, tetapi walaupun sudah ibaratnya tuh jaraknya jauh, udah mempunyai sebuah komitmen untuk masing-masing, atau tapi kamu tetap ada di pikirannya dan dia selalu memikirkan kamu, dan dia selalu setia untuk menjaga hatinya untuk kamu ya.
Ada kreativitas cinta. Iya, ada cinta segitiga di sini misalkan gitu. Cinta itu kan butuh ditanam, disemai, ya kan, disiramin, ya kan, kemudian dipupuk, ya kan, seperti dirawat. Itulah cinta yang disebut dengan kreativitas, ya, kreativitas cinta. Ya, jangan kamu menutup hati untuk satu orang, maksudnya itu seperti itu ya. Kamu bisa membuka pertemanan dengan yang lain, tetapi tetap aja koridornya kamu masih bersama dia. Tetapi kan kadang-kadang ada yang sudah mempunyai pacar terus menutup dengan yang lain, ya kan, menjauhi atau bahkan tidak membuka komunikasi dengan yang lain. Itu salah sebetulnya. Itu bukan terbentuk kreativitas sebuah kasih sayang atau komunikasi, ya. Biar kamu merasa tidak sendirian. Ada memang banyak yang seperti itu. Kalau sudah punya pacar tuh kemudian kayak mengurangi gitu, mengurangi komunikasi dengan yang lain, alih-alih ingin menjaga perasaan. Tidak seperti itu. Komunikasi itu hubungan horizontal antara umat dengan umat, ya kan. Jadi kita biar enggak terlalu fokus sama satu orang. Kalau fokus satu orang, nanti kalau dia pergi jauh atau meninggalkan kita, kita bingung, nggak ada teman lagi, mau memulai lagi akhirnya sudah terlanjur patah hatinya, ya kan, begitu. Atau mundur saja, ya. Bisa mundur ya, boleh mundur kok, terserah kamu, karena kamu yang akan menjalani. Kalau memang nggak pure ini energi kamu kan, ini kalau kamu ada di ranah ini dan pure energi kamu, silahkan, karena tanggung jawab hidup kamu ada di tanganmu. Tetapi kalau kamu cuma separuh-paruh, ada yang nyangkut, ada yang enggak, dan kamu ingin mundur aja, nggak apa-apa. Tapi kembali selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Jangan serudak-seruduk nanti menyesal di belakang, itu memalukan. Gitu. Ini pesan versi Gondes ya untuk kamu. Kita akan ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Kita ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan baca satu persatu pesannya untuk kamu ya. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala keadaan itu artinya kita positive thinking. Jangan tertawa di saat berbahagia, jangan menangis di saat bersedih. Tetapi tertawalah di saat bahagia. Di saat sedih pun kamu harus tertawa. Karena apa? Masih bersyukur, masih diberikan peringatan sama Tuhan untuk menjadi lebih baik. Dan menangislah saat bahagia sebagai tanda syukur, puji syukur, terharu atas apa yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah atau Sang Pemilik alam semesta. Ya. Kemudian pesan selanjutnya di sini, jaga hatimu untuk dia akan menjaga hatinya untuk kamu, ya. Itu saling menjaga, karena pasangan berpasangan itu saling melengkapi, bukan semau gue gitu, ya kan. Jangan mempermainkan hubungan, intinya seperti itu. Kalau udah berani maju, ya jangan mempermainkan. Kalau tidak, berteman aja, ya kan. Atau lepaskan dia kalau memang kamu tidak menginginkan hubungan ini, karena ini udah masuk ke wilayah atau ke area masing-masing, ya. Ada yang di sini sudah punya area masing-masing, atau ada yang sudah berpasangan, juga ada yang introspeksi diri, ya. Kalau memang harus mengambil keputusan ke situ, ya nggak apa-apa, itu lepaskan dia atau retreat, mundur. Berjanjilah pada Allah kamu akan tulus. Nah, kalau mencintai beneran gitu. Jangan mempermainkan. Jadi harus tulus, benar-benar tulus. Tapi kalau tidak, makanya selalu mengambil keputusan melibatkan Tuhan. Jangan serudak-seruduk, ya. Karena apa? Karena kalau melibatkan Tuhan itu, Tuhan Maha tahu apa yang terbaik buat kamu, mana yang tidak baik buat kamu. Karena apa? Allah itu tahu yang kamu butuhkan, dan Allah tidak akan memberikan yang kamu minta. Maka selalu melibatkanlah Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, apapun itu, ya. Dan jangan mencintai karena pengertian kamu, tapi mencintailah siapapun apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Jadi saatnya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak akan merasa sangat terluka, ya. Oke. Dan berdoa, ya, berdoa yang terbaik untuk setiap hubungan, dan jangan melampaui batasan dalam menjalani hubungan, ya. Karena sesuatu yang melampaui batasan itu akan
menyedihkan atau hasilnya akan mengecewakan sangat ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Oh, ada yang tertinggal. Aku akan menarik energi ini, yang tertebar di sini energi apa? Ya. Ada energi Aries. Ya, ada energi Cancer. Ya, di situ ya ada Cancer dan tercurah ya, dan Capricorn, ada Capricorn, juga ada Libra. Kemudian ada Aquarius. Aquarius kuat sekali. Ya. Kemudian ada Taurus, Leo, dan terakhir ada Virgo. Inilah elemen-elemen yang tercurah dan tertumpah di tebaran ini, diantaranya bertebaran bintang, pertaburan bintang di prediksi ini atau tebaran kartu kali ini. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.